semuanya. Yes. Ya, selamat siang, Selamat Ibu. siang. Selamat siang, Ibu Putri, menjelang sore. Bagaimana kabarnya Selamat hari ini? siang, Ibu Putri cantik. Alhamdulillah, Terima kasih, sehat Bu, Ibu. semuanya. Tapi agak mual-mual lah, Bu. Banyak kali yang dikerjakan. Banyak kali yang dikerjakan ya, Bu. Oke, baik. Nah, saya harap hari ini tetap semangat karena kita akan melanjutkan pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini. Yang akan kita bahas pada hari ini adalah tentang pendidikan yang memerdekakan. Mungkin di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang bagaimana penggunaan aplikasi yang akan kita gunakan dalam diklat kali ini. Nah, di siang hari ini kita akan melanjutkan tentang pendidikan yang memerdekakan. Saya akan share screen. Terlebih dahulu kita awali hari ini dengan berdoa. Saya minta kepada Ibu Yuli untuk memimpin doa. Dipersilakan, Ibu. Terima kasih, Ibu Putri, atas kesempatannya. Baik, untuk ibu-ibu semuanya, kita buka atau kita awali pembelajaran kami dengan pembukaannya dengan berdoa. Untuk itu, Bapak Ibu silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Baik, terima kasih Bu Yuli atas ketersediaannya untuk memimpin doa. Nah, baik, sebelum kita melanjutkan ke materi hari ini tentang pendidikan yang memerdekakan, untuk menyegarkan pikiran supaya kita tidak boring, tidak stres ya. Tidak stres. Saya minta kepada Ibu Norma untuk memberikan penyegaran, ice breaking pada peserta. Saya persilakan kepada Ibu Norma. Terima kasih Ibu Putri atas kesempatan yang diberikan. Nah, untuk memulai acara ini kita penyegaran dulu ya Ibu-ibu ya. Iya, Bu. Ibu ya. Nah, kalau saya suruh tepuk tangan 5 kali. Kalau saya suruh giling kepala, putar ke kiri, ke kanan Bu ya. Nah, sekarang tepuk tangan 5 kali. Putar kepala ke kiri. 2 kali ya. Oke. Putar ya Bu ya. Putar kepala ke kanan 2 kali. Oke. 2. Nah, ya tersegar saraf-sarafnya nih. Iya. Aduh. Nah, tepuk tangan lagi 5 kali sebagai penutup ibu-ibu. Hore. Baik. Nah, sampai di sini ice breaking dari kita, Bu Ibu. Baik, terima kasih. Terima kasih. Nah, bagaimana ibu yang lain? Sudah sedikit ada penyegaran? Pasti mantap. Lumayan kanan kiri. Bisa meregangkan otot di leher sebelum kita materi diklat hari ini. Baik, ibu-ibu, saya akan share screen. Nah, ini dia. Sudah terlihat? Sudah. Baik. Sudah. Pendidikan yang memerdekakan yang akan kita bahas untuk pertama kali adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Untuk sebelum kita melanjut, ada 2 pertanyaan untuk membangun stimulus ibu-ibu. Yang pertama, bagaimana pendidikan zaman kolonial dulu? Bagaimana pendidikan zaman kolonial? Coba saya minta paparannya dari Ibu Friska. Sedikit paparan tentang bagaimana menurut Ibu pendidikan zaman kolonial. Atas waktu yang diberikan oleh Bu Putri, menurut pemahaman saya dari modul yang sudah saya baca di LMS ini, pendidikan di zaman kolonial itu pendidikan yang hanya diperuntukkan untuk orang-orang tertentu. Dan pada saat itu pendidikan itu belum bisa merakyat ataupun merata kepada semua kalangan, mulai dari kalangan atas, menengah, sampai ke bawah.
Jadi pendidikan di sana itu pendidikan yang masih otoriter, yang hanya ditujukan kepada golongan tertentu, itu pun pendidikannya dibatasi hanya dalam membaca, menulis, dan berhitung. Jadi di sana pendidikan itu memiliki seperti ada patrol. Nah, Peserta didik ataupun seorang anak itu tidak diberikan kodratnya untuk bisa leluasa mengembangkan bakat yang ada pada dirinya. Begitulah pemahaman saya mengenai pendidikan kolonial. Kembali kepada Ibu Putri. Terima kasih Bu Priska. Nah, sekarang bagaimana menurut Ibu-Ibu pendidikan di zaman sekarang? Boleh diberikan pendapatnya Ibu Yuli? Ibu Putri atas kesempatannya. Menurut saya pendidikan zaman sekarang itu sudah mulai menyebar luas ya, universal. Jadi perkembangannya juga semakin pesat. Kemudian apalagi pada saat ini pendidikan itu lebih berpusat kepada peserta didik. Jadi peserta didik itu bisa mengembangkan bakat dan minatnya, yang intinya tetap ada bimbingan dari beberapa pihak, yaitu bisa orang tua, guru, dan rekan sejawat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Ibu Putri. Baik, terima kasih Bu Yuli atas pemaparannya. Berikutnya ada tabel perbandingan. Tabel perbandingan tentang pendidikan zaman kolonial dengan pendidikan zaman sekarang. Seperti yang kita ketahui dari pemaparan yang Ibu-Ibu sampaikan tadi, di zaman kolonial itu, pendidikan itu hanya untuk mendidik calon pegawai, dalam artian hanya mendidik orang-orang tertentu saja. Bisa saja yang bangsa pribumi, pendidikannya dibatasi seperti itu. Kalau zaman sekarang, semua orang berhak memperoleh pendidikan sesuai dengan yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya, di zaman kolonial juga, pendidikan itu hanya diajari sebatas membaca, menulis, berhitung seperlunya saja. Tidak ada kesempatan bagi peserta didik itu untuk belajar lebih, mengeksplor dirinya. Berbeda dengan zaman sekarang, kalau pendidikan zaman sekarang itu peserta didik bebas berkembang, menyesuaikan dengan globalisasi, bebas berkembang sesuai dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini berkembang pesat. Selanjutnya di zaman kolonial juga terdapat kesengajaan untuk melakukan perbedaan sosial. Kalau yang zaman sekarang, peserta didik itu lebih aktif, bebas mengeksplor diri. Kalau zaman kolonial juga sekolah itu hanya berkiblat ke arah barat. Jadi model pembelajaran kita berpatokan pada bangsa kolonial yang membuka pendidikan itu. Jadi misalnya ada kolonial Belanda, berarti kiblatnya harus mengarah ke mereka. Tapi kalau di zaman sekarang itu peserta didik belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Dan pemerintah juga memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa mendapatkan pembelajaran yang menyenangkan. Lalu di zaman kolonial juga perbandingannya adalah kalau zaman kolonial dulu sifatnya radikal dalam mendidik dan mengajar. Artinya ada pemilihan ataupun bully kalau misalnya dia tidak bangsa dari darah biru akan dibully, kalau dia dari pribumi dibully gitu. Tapi kalau zaman sekarang itu pendidikan itu harus bebas dari radikalisme. Nah, selanjutnya untuk pendidikan dan kebudayaan itu saling berhubungan. Pendidikan dan kebudayaan itu menyatu menjadi sebuah bentuk yang akan bisa diterapkan untuk kehidupan selanjutnya. Nah, ada beberapa konsep dari pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan itu menjadi fondasi pembentuk peradaban bangsa. Artinya, pendidikan itu bukan hanya untuk memperoleh hasil saja, tetapi juga untuk mencapai kebudayaan sebuah bangsa itu seperti apa. Membentuk peradaban bangsa itu seperti apa. Yang kedua, pendidikan itu memberikan perubahan.
kita ibaratkan seperti tata surya. Planet itu selalu bergerak. Tidak ada planet yang diam aja kan. Bumi pun bergerak mengelilingi matahari. Nah, begitu juga untuk pendidikan. Pendidikan itu harus bergerak mengikuti perkembangan budaya atau kodrat zaman. Dalam artian, perubahan itu bukan hanya mengalami perubahan yang lambat, cepat, atau sedang. Tapi perubahan itu untuk menyamakan perbedaan, tetapi lebih menguatkan identitas. Bukan hanya menyamakan perbedaan, misalnya perkembangan yang satu lambat, yang satu cepat. Bukan seperti itu, tapi untuk menyamakan atau menguatkan identitas. Begitu juga yang bisa kita lakukan pada peserta didik. Ada peserta didik itu yang pola perubahannya lambat, ada yang cepat. Itu tidak bisa kita satukan anak-anak itu untuk kita patokkan kamu harus seperti ini, kamu harus sama seperti itu, tidak seperti itu. Yang ketiga, ada relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama ada kodrat keadaan yang terbagi lagi atas kodrat alam dan kodrat keadaan. Nah, untuk di kodrat alam, ini lebih mengarah kepada bagaimana anak-anak itu terbentuk sifatnya dari lingkungan. Contoh, lingkungannya dia dididik dari keluarga yang broken home misalnya. Hasilnya anak-anak itu akan seperti apa? Seperti itu. Kalau anak-anaknya berkembang di lingkungan yang penyayang, anak-anaknya akan menjadi seperti apa? Gitu. Nah, kalau untuk kodrat keadaan, ini lebih mengarah bagaimana kita sebagai pendidik untuk menjawab revolusi di 4.0. Itu ya, ibu-ibu semuanya. Yang kedua, ada namanya prinsip perubahan. Terbagi atas 3, kontinuitas, konversensi, dan konsentris. Nah, untuk kontinuitas, ini lebih mengarah kepada bagaimana ke depannya. Kalau kita melaju ke depan, kita tidak lupa dengan akar budaya asal mulanya. Maksudnya kalau kita maju, kita tidak lupa dengan apa dasar yang membuat kita maju. Selanjutnya ada konversi. Kalau konversi lebih mengarah bagaimana kita memanusiakan manusia. Bagaimana kita memanusiakan peserta didik itu kita ibaratkan seperti apa. Jadi jangan menjadikan peserta didik itu sebagai sosok yang kita anggap dia belum tahu apa-apa. Tapi bagaimana kita lebih memberikan dia pendidikan yang terbaik untuk masa depannya. Kemudian ada namanya konsentris. Nah, konsentris ini lebih menghargai keberagaman. Setiap anak itu berasal dari suku agama yang berbeda. Bagaimana kita sebagai pendidik untuk bisa menyatukan suku dan keberagaman itu menjadi satu di dalam lingkup pendidikan. Lalu selanjutnya, nah apa yang berubah kalau menurut relevansi pendidikan Ki Hajar Dewantara? Karena adanya perubahan-perubahan, baik dari perubahan iptek, globalisasi, perubahan zaman, perubahan apapun itu, ada karakter, ada namanya karakter, tetapi yang tidak bisa kita ubah itu adalah karakter peserta didik. Kita tidak bisa mengubah, tetapi kita hanya perlu membimbingnya agar bisa sejalan atau sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, di sini ada saya berikan catatan kecil. Pendidikan itu holistik dan seimbang. Dalam artian seperti ini. Holistik itu mengembangkan seluruh potensi siswa secara harmonis, meliputi potensi intelektual, emosional, dan sosialnya. Dan seimbang antara pengetahuan, sikap, dan keterampilannya sehingga dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Seperti itu. Nah, ini ada filosofi dari Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengatakan seorang petani yang menanamkan padi misalnya,
hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Meskipun ia dapat memperbaiki pertumbuhan tanamannya, ia tak akan bisa mengganti kodratnya. Misalnya kita menanam padi, tapi yang tumbuh jadinya jagung, nggak mungkin. Tapi ini filosofi ini dapat kita sejalankan dengan konsep yang mana tadi setelah saya katakan. Konsep ini kan, Ibu. Nah, di konsep ini tadi ada saya paparkan apa yang berubah. Iya. Nah, di sini kalau kita sebagai guru itu bisa merubah pola pendidikan, bisa pola pengajaran, bisa merubah kodrat anak, kodrat alam, kodrat zaman seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengubah karakter anak dari, misalnya karakter anak itu dia berbicara keras. Misalnya kodrat anak itu karakternya dia punya suara yang kuat, atau kalau ngomong dia suka berada tinggi. Itu karakternya. Mungkin karena dia dari keluarganya atau kebiasaannya sehari-hari di rumah seperti itu. Kita tidak bisa mengubahnya. Yang bisa kita lakukan adalah membimbingnya supaya bagaimana dia mengontrol suaranya, dan ditempatkan pada tempat yang sesuai. Seperti itu. Bisa membaca puisi kah contohnya. Baik. Nah, itu saja untuk penjelasan. Di sini saya akan minta ibu-ibu semuanya untuk menuangkan pendapatnya dalam bentuk lisan atau tulis. Kalau untuk tulis bisa di chat room. Berkaitan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pendidikan itu berhamba pada anak. Coba dikaitkan dengan penerapannya di sekolah. Boleh dituliskan di chat room. Saya Bu Putri secara langsung bisa? Boleh secara lisan Bu Yuli? Iya, menurut saya ya Bu Putri, filosofi Ki Hajar Dewantara ini kan mengatakan bahwa pendidikan berhamba pada anak. Iya, sangat tepat sekali, karena memang zaman saat sekarang ini memang yang diprioritaskan itu pembelajarannya kepada anak gitu. Anak itu mampu untuk melakukan perkembangan pemikirannya itu memang ya mana ya, memang anak itu untuk bisa mampu melakukan sendiri. Jadi seperti halnya tadi ada perbedaan antara zaman kolonial dengan zaman yang sekarang. Jadi memang benar-benar zaman sekarang itu anak-anak itu memang diharapkan bisa mengeksplor dirinya sendiri. Tetap ada bimbingan atau dari yang bimbingnya, baik itu guru, keluarga maupun perawatnya. Jadi memang seperti halnya guru, kita juga tidak bisa mengubah bakat anak ini, tapi kita terus membimbingnya untuk memang anak itu bisa mengeksplor selalu tentang pengetahuannya. Mungkin itu sih Ibu yang bisa saya sampaikan. Jadi tetap apapun yang terjadi, kita itu tidak bisa anak gitu, karena memang pada intinya pendidikan itu menghamba pada anak. Jadi memang anak yang harus tepat atau berkreasi, bereksplorasi gitu. Ini itu saja Bu Putri. Baik, terima kasih Bu Yuli. Sebelum kita tutup pertemuan hari ini, ada yang mau memberikan kesimpulan tentang materi pendidikan yang memerdekakan? Yang kita bahas adalah filosofi Ki Hajar Dewantara. Boleh Ibu Norma untuk menyampaikan kesimpulan, atau Ibu Friska? Silakan mungkin ya. Bu Friska? Ya, untuk kesimpulan dari kedua perbedaan pendidikan di masa kolonial dengan masa sekarang, bisa kita ambil kesimpulan bahwa di zaman kolonial pendidikan itu hanya diperuntukkan dengan orang-orang tertentu, sedangkan zaman sekarang pendidikan itu bebas menjadi hak semua kodrat anak bangsa Indonesia secara khususnya. Dan di sini peran kita untuk menumbuhkan bakat dan minatnya, jadi sangat berbeda. Itu aja menurut saya kesimpulannya.
Terima kasih. Ya, Terima benar. kasih untuk ibu-ibu semua. Tepuk Terima tangan kasih, untuk Bu hari Putri. ini. Sangat luar biasa Ibu ibu-ibu Priska, dalam Ibu mengikuti Nuri. Ya, terima pembelajaran kasih di semuanya. siang hari ini. Ya, terima kasih. Ya, terima Kita akan kasih. bertemu lagi di lain kesempatan. Ya, Tetap terima jaga kasih kesehatan semuanya. kita semuanya. Dan Ya, sampai jumpa. Terima kasih. sampai jumpa. Terima kasih. Baik, Bu.